Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita sudah melewati ya, sayangnya 10 hari bulan Ramadan lebih ya. Ketika ini direkam tentu saja, dan kita bersyukur pada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Ramadan ini Allah terima setiap ibadah-ibadah kita. Dan Allah terima setiap rukuk kita, setiap sujud-sujud kita, setiap doa-doa kita, apapun itu kebaikan, mudah-mudahan Allah lipat gandakan, sehingga nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita coba untuk tiru setiap perbuatannya, meskipun kita tidak akan pernah sempurna dalam menirunya, dan kita juga diinspirasi oleh setiap perkataan-perkataannya, meskipun kita tidak bisa penuh dalam mengikuti setiap perkataan-perkataan beliau. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan mudah-mudahan Allah menggabungkan kita termasuk ke dalam orang-orang yang disebut sebagai kaum beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini kita lanjut, dan ini adalah bahasan yang paling penting. Ini adalah bahasan inti daripada buku Yuk Berhijab. Nah, bahasan paling inti ini ada di halaman ke-63. Nah, jadi tentang masalah hijab. Jadi menutup aurat dan pakaian syar'i penutup aurat. Nah, jadi ini adalah yang dari kemarin kita bahas, Umi, tentang baru tentang ini ya, kulit ya, tentang kenapa sih harus berhijab, apa benefit atau keuntungan daripada orang itu berhijab, gitu kan ya, dan kenapa orang itu khawatir ketika dia mau berhijab, masalah-masalah apa saja, dan kita juga sudah bahas tentang hijab alila, gitu kan ya, yang sangat nyaman. Itu pesan Umi gitu ya. Dan kita hari ini akan membahas tentang menutup aurat, yaitu adalah berhijab. Sebenarnya Abi jelasin dulu ya, mungkin nanti Umi bisa nambahin, bahwasanya kata-kata hijab itu menurut Abi kata-kata baru. Yaitu kata-kata baru ketika baru sekitar tahun 2010, 2011, 2012. Zaman Twitter. Sebelum tahun 2010 itu jarang sekali ada orang bilang hijab. Yang ada orang bilang kerudung jilbab, dan seringkali ini disalahpahami juga oleh orang-orang tentang kerudung dan jilbab tuh kayak apa ya? Nanti kita akan jelaskan. Kayak sama padahal berbeda. Jadi orang bahas tentang kerudung, orang bahas tentang jilbab. Jadi nggak ada orang bilang bahwa kok kamu sekarang berhijab sih, nggak ada. Tapi orang sekarang bilangnya, kamu sekarang kerudungan ya? Atau kamu kok nggak pakai jilbab gitu misalnya. Jadi nggak ada orang pakai hijab. Hijab itu kayaknya diintroduksi dari luar deh. Jadi setelah orang-orang luar ini mereka main internet dan segala macam, dan orang-orang di Indonesia juga sudah punya media sosial, sehingga muncullah namanya kayak World Hijab Day gitu. Misalnya mereka menyebutnya dengan hijab gitu kan ya. Mereka menyebutnya dengan penutup hijab. Padahal di dalam bahasa Indonesia hijab itu seringkali diartikan seperti penutup, pemisah antara pembatas antara satu tempat dan tempat yang lain gitu ya. Artinya sesuatu yang membatasi, kayak misalnya di masjid ada kajian, sebelah kiri cowok, sebelah kiri cewek. Berarti ada hijab di tengah-tengahnya, gitu kan ya. Jadi ada hijab tuh ibarat pembatas. Tapi nggak apa-apa, namanya istilah itu kan bisa kita sepakati ya. Kita sepakati istilah bahasa Indonesianya hijab itu ibaratnya penutup aurat, gitu kan ya. Sedangkan kita membahas nanti penutup aurat tuh apa saja, kan gitu kan ya. Nah, itu adalah tentang namanya hijab. Nah, kalau menurut Umi, kalau kita bahas tentang menutup aurat secara syar'i, atau bisa dikatakan sebagai hijab syar'i, itu apa aja sih yang diperlukan atau orang perlu tahu ketika mereka mau untuk, saya udah dengerin nih talk 1 sampai talk 5, saya sekarang udah siap insya Allah, bismillah, walaupun belum 100%, bismillah saya mau mulai untuk berhijab. Maka apa saja yang perlu mereka siapkan? Ada berapa poin kira-kira? Poin ya? Kan tadi membahas ini kayaknya. Berapa poin kira-kira? Ada berapa poin? Ya, kalau baju aja misalnya, baju. 3 poin ya. Kalau baju 3 poin ya, oke. 3 poin. Maksudnya apa yang kita pakai sebagai seorang muslim ketika keluar rumah, maksudnya Abi ya. Poin-poin itu maksudnya. Ya. Ya, jadi ketika ini mungkin sebelum menjawab itu pasti kan
dulu kenapa sih Umi kok bisa akhirnya tahu tentang hijab syar'i ya. Jadi ketika dulu yang kita tahu tuh hijab tuh ya udah ala yang penting kerudungan. Yang penting menutup aurat. Yang penting menutup aurat, nggak tahu juga dalilnya apa. Tangan sampai di sini, tangan sampai di sini. Baju setangan. Yang penting panjang, celana sampai kaki. Sama kerudungan. Dan kita sama sekali nggak tahu dalil, Bi. Jadi waktu Umi merasa pingin berhijab ketika itu karena lihat teman Umi atau mungkin orang lain, itu sama sekali nggak tahu dalilnya apa. Jadi heran juga, padahal kan Ustadz banyak banget ya ketika itu ya, Bia. Dan nggak ada yang ngasih tahu Umi. Nggak ada, guru pun nggak ada yang pernah ada yang bilang bahwa ini dalilnya di ini ayat apa, bunyinya ini nggak pernah sama sekali. Jadi ketika Umi tahu tentang hijab itu di IPB dan itu langsung dibahas awalnya sama Musrifah waktu itu ya masih dari surat An-Nur ya tentang kerudung gitu kan ya. Surat An-Nur ayat 31. Tentang kerudung waktu itu. Karena kan pelan-pelan ya, kita nggak bisa nyuruh orang itu langsung ini loh bentuknya syar'i kayak begini gitu. Jadi awalnya itu diseru karena udah tadi bahas kemarin masalah akidah ya. Kenapa kita harus percaya dengan Al-Quran, berjilbab, akhirnya Al-Quran. Ketika apapun yang disampaikan Musrifah kita terkait dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran, kita nggak bisa mundur lagi gitu loh, karena memang benar gitu. Ada ini ceritanya, ternyata kalau kerudung itu ternyata seperti ini caranya. Kemudian siapa aja yang nggak boleh lihat aurat kita ada di situ semua ya. Jadi ketika itu dalil yang pertama yang disampaikan oleh Musrifahnya Umi waktu itu ya tentang kerudung, yaitu di An-Nur ayat 31. Nah itu batasnya kayak apa, kemudian nggak boleh transparan, jadi sebisa mungkin aurat yang ada di dalam tuh aman, kayak gitu. Jadi nggak boleh yang namanya di situ. Kadang kalau pakai kerudung ada yang tipis banget ya, Bi, ada bahan-bahan itu. Akhirnya ketika Umi zaman dulu kerudung kan bahan pilihannya dikit ya, Bi. Jadi waktu itu ada bahan-bahan yang kayak bahan Paris namanya, dia tipis banget. Kalau seandainya kita hanya pakai itu aja, itu nerawang banget, kayak gitu. Cowok-cowok senang dong. Lebih penasaran, misalnya cowok-cowok ya. Jadi akhirnya Umi biasanya lapisin dengan bahan lain yang membuatnya jadi tebel kayak gitu. Jadi zaman dulu bahan itu pilihannya dikit banget soalnya. Nah itu kerudung. Terus habis itu pelan-pelan lagi sambil Umi juga dikuatin ya tentang pemahamannya, kemudian istilahnya keterikatan kita dengan Al-Quran dikuatin lagi sama Musrifah, dibahaslah tentang jilbab. Nah baru tahulah di situ ternyata jilbab itu bukan kerudung gitu. Jadi jilbab itu bukan ini. Bukan, itu ada di Al-Ahzab ayat 59 itu disampaikan sama Musrifah tentang dan disampaikannya itu detail apa sih artinya dalam bahasa Indonesianya. Jadi kayak jilbab itu artinya apa, kemudian dibahas secara mendalam. Kemudian di situ baru ternyata ketika seorang muslimah itu berada di luar rumah gitu, nggak hanya wajib menutup aurat tapi ada syarat lebih detail lagi gitu loh. Jadi bentuknya jilbab itu ternyata ya gamis, kalau di bahasa Indonesia tuh gamis gitu. Jadi memang full dari atas sampai ke bawah dan tidak berpotongan. Karena waktu itu kan ada teman-teman kita juga yang dari harokah lain yang berpendapat ternyata potongan tuh boleh, tapi ternyata ketika Musrifah Umi yang kebetulan ngajar itu ya orang nggak ngerti Musrifah itu apa ustazah. Musrifah itu ustazah sebenarnya guru gitu kan, tempat kita untuk belajar bertanya gitu kan ya. Ternyata di situ ada pendapat, dan sebenarnya nggak ada masalah dengan pendapat itu, karena sejauh yang Umi pahami ya kamu yakin yang mana. Kalau memang ternyata di sini adalah menurutmu sudah sudah syar'i dan itu adalah kuat, ya ambil aja gitu maksudnya. Nah itu jilbab. Kemudian diperdalam lagi dalam hadis Rasul juga ternyata itu ada sirah yang diceritakan kepada Umi waktu itu terkait dengan Bunda Aisyah yang waktu itu keluar dari tentang baju rumah gitu. Jadi baju rumah itu baju yang kita pakai sehari-hari di rumah, kemudian kita lapisin dengan jilbab, kemudian kita lapisin lagi dengan kerudung. Jadi ada tiga poin jadinya kan, Bi, kayak gitu. Jadi ketika keluar rumah itu yang Umi pahami ketika Umi dalam proses hijrah ketika di IPB. Jadi pelan-pelan sih waktu sama Musrifah disampaikan ya sempat kaget. Ya kagetnya bukan berarti ini ya. Bukan berarti orang tua yang melarang tuh enggak, atau mungkin kampus melarang enggak.
nggak punya uang gitu. Nggak punya uang untuk beli, sudah kelihatan dari wajah. miskin gitu. Jadi waktu itu bingung gimana caranya ini diseru dalil tapi kita nggak dikasih dikasih sih tapi kan mesti Faumi atau teman-teman juga bukan orang berada ya, jangan mereka juga bajunya pas-pasan ya. Jadi waktu itu dikasih satu kayak gitu sih. Dan nggak mungkin kan pakai satu terus kalau pas mau dicuci. Nah terus pakai apa keluar? Saya tapi ngalamin kayak gitu. Ditunggu sekering ya? Memang bener-bener masih basah, malam dicuci masih basah. Setrika tuh sampai ngebul asapnya, itu pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin soalnya. Makanya pakailah hijab alila. Boro-boro hijab alila ya. Zaman dulu kan gamis belum ada, Bi. Oke, jadi ini zaman dulu ya. Zaman dulu Ummu Alila tuh hidup di zaman ketika orang-orang tuh baru mau untuk mengenal kajian, baru mau untuk jadi apa ya? Di awal-awal daripada semacam kayak ini ya, evolusi Islam ya gitu ya. Jadi mulai bergeliat dakwah di IPB tuh baru mulai lagi hot-hotnya gitu ya. Banyak orang-orang dalam tanda kutip berhijrah. Belum ya. Di awal-awal ya. Iya, awal-awal banget tuh masih. Oke. Nah, kalau gitu Abis pengen jelasin sedikit lebih sistematis ya deh ya. Pertama-tama kalau kita mau untuk mengetahui seperti apa hijab syar'i, berarti ada dong hijab yang nggak syar'i. Ada. Karena gini, hijab itu kan tadi kita sudah katakan sebagai semacam kayak pembatas atau penutup aurat. Syar'i itu artinya adalah sesuatu yang dilegalisasi oleh Allah. Artinya asyari adalah Allah. Berarti syar'i itu adalah segala sesuatu yang Allah tuh sudah approve gitu lah kira-kira. Jadi hijab syar'i bisa dimaknai dengan hijab yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Gitu ya. Nah, maka sebelum kita tahu dengan hijab syar'i, kita harus tahu dulu tentang aurat. Nah, jadi aurat itu harus tahu dulu. Jadi laki-laki punya aurat, perempuan punya aurat. Auratnya laki-laki itu menurut beberapa pendapat yang umum adalah dari batas pusar sampai dengan batas lutut. Gitu kan? Itu yang umum. Ada yang memasukkan lutut, tempurung lutut itu menjadi aurat dan memasukkan pusar menjadi aurat. Ada yang tidak memasukkan pusar menjadi aurat dan lutut tempurungnya itu menjadi aurat. Tapi kalau Abi mengambil pendapat yang lebih hati-hati, yaitu adalah bahwa kalaupun Abi keluar, itu Abi pasti akan menutupi dari pusar sampai dengan bawah lutut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Walaupun kadang-kadang tersingkap ya, namanya wallahualam bishawab lah, kira-kira gitu ya. Nah, berarti itu adalah auratnya laki-laki. Tapi kalau auratnya perempuan berbeda. Auratnya perempuan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Asma, gitu kan ya, bahwasanya Rasul katakan ketika Asma ini sudah dewasa, lalu kemudian ada seorang muslimah namanya Asma, lalu kemudian sudah dewasa, lalu kemudian Rasul katakan Rasul berpaling daripada dia karena pada saat itu auratnya mungkin tidak tertutup dengan sempurna. Maka kemudian Rasul sampaikan, wahai Asma, tidaklah pantas seorang perempuan itu terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Jadi Rasul katakan ini sambil menunjuk, itu adalah menunjukkan, mengisyaratkan pada wajah dan ini. Dan ini sudah sepakat seluruh ulama-ulama di dalam ulama fikih bahwasanya aurat perempuan adalah segala yang tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Gitu kan ya. Berarti aurat wanita tuh apa? Semua tubuhnya wanita tuh aurat, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu aurat. Kecuali adalah wajah dan telapak tangan. Wajah itu apa sih? Abi baca lagi kemarin dari hukum fikih yang dimaksud dengan wajah itu apa? Wajah itu adalah yang kita hadapkan kalau kita berjumpa dengan orang, itu wajah. Jadi contoh nih, ini wajah nih. Nah, ini wajah nih yang Anda lihat pada saya ini wajah. Lalu kemudian tidak termasuk wajah adalah yang kalau sudah ditumbuhi rambut. Nah, berarti rambut sudah nggak boleh kelihatan. Jadi wajah itu adalah yang tidak ditumbuhi rambut. Kalau ini gimana kalau jenggot? Jenggot ini bukan rambut, ini bulu. Gitu kan ya. Ini adalah termasuk bulu. Berarti ini bukan aurat. Berarti kalau Umi kelihatan ini jenggotnya ini, daerah jenggot ini bukan aurat. Paham ya maksudnya? Jadi tapi kalau di bawah sini leher sudah termasuk aurat. Gitu ya. Itu jelas. Berarti bagi perempuan seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu adalah aurat daripada perempuan. Dan kalau kita sudah mengerti aurat, berarti nanti ada namanya penutup aurat. Apa itu penutup aurat? Penutup aurat adalah bagi perempuan apapun yang bisa dia gunakan untuk menutupi auratnya. Mau dia pakai jeans, mau dia pakai celana, mau dia pakai sarung, mau dia pakai apapun dan seperti apapun, yang penting auratnya ketutup. Apa itu auratnya? Selain wajah dan telapak tangan.
Berarti kalau dia sudah menutup aurat, ini menjadi sudah boleh untuk sholat. Karena syaratnya sholat kan harus menutup aurat. Nah, berarti kalau dia pakai penutup aurat saja, maka dia boleh untuk sholat. Hanya saja, penutup aurat beda dengan hijab syar'i. Tadi Ummu Alila sudah jelasin. Saya Abi cuma sekedar untuk mensistematisasi. Jadi kita sudah tahu tentang aurat, kita sudah tahu tentang menutup aurat. Menutup aurat itu berarti ya seluruh aurat ditutupin. Tapi beda dengan pakaian keluar rumah atau pakaian yang disebut dengan hijab syar'i. Nah, hijab syar'i ini minimal ada 3. Yang pertama adalah baju rumah atau baju yang biasa dipakai sehari-hari di rumah. Dan kalau Abi jelasin ini, Abi perlu membacakan beberapa pendapat ulama dulu ya tentang baju rumah. Nah, ini misalnya, jadi yang dimaksud dengan baju rumah itu ini ada beberapa notes. Ibnu Qudamah, ini penulis kitab Al-Mughni, ini menyatakan gini, mahram boleh melihat sesuatu yang biasa tampak dari aurat seorang wanita, seperti anggota-anggota wudhunya. Contoh ya, jadi gini. Jadi baju rumahnya juga ada aturan. Jadi baju rumah nanti satu-satu ya, biar nanti teman-teman paham ya. Kalau tadi kita bahas tentang aurat, ada penutup aurat. Selain penutup aurat, baju penutup aurat juga ada baju rumah. Nah, kalau penutup aurat itu berarti apapun yang bisa menutupi semua aurat perempuan itu sudah penutup aurat. Berarti itu sudah sah untuk sholat. Tapi kalau baju rumah beda. Baju rumah itu adalah, menurut Ibnu Qudamah tadi, salah satunya adalah bahwasanya baju rumah itu punya syarat. Dia hanya boleh memperlihatkan yaitu anggota-anggota wudhu. Kepada siapa? Itu pun kepada mahram. Nanti kita bahas lagi tentang mahram. Ini banyak sekali nih, makanya ini harus pelan-pelan ya. Jadi baju rumah itu boleh menampakkan anggota wudhu, yang itu pun ditampakkan hanya pada mahram. Contoh, Abi mahram bukan. Yang mahram Umi itu adalah anaknya Umi. Nah, lalu kemudian bapaknya Umi, gitu kan ya. Lalu kemudian ya nanti kita bahas lah ya. Laki-laki ya. Ya, nanti saudara laki-laki itu mahram. Nah, maka kayak Oji, Gozi, Koko, dia laki-laki anaknya Umi, dia juga nggak boleh melihat aurat Umi semuanya. Kenapa? Karena yang boleh melihat aurat Umi semuanya itu adalah Abi. Bahkan ayahnya Umi juga, bapak nggak boleh melihat Umi aurat semuanya. Berarti kalau pas sehari-hari di rumah, Umi punya baju rumah. Yang baju rumah itu apa? Menampakkan yang boleh adalah anggota wudhu. Anggota wudhu misalnya apa, Om? Tangan sampai batas siku, ya kan? Kan kalau batas telinga boleh menampakkan, kepala di sini masih boleh, gitu kan ya? Asal tidak sampai kemudian belahannya terlalu bawah. Ya, kenapa ya? Karena aurat yang lain sudah, gitu kan ya? Jadi bahkan di etikanya juga tidak melebihi daripada ini kan? Tidak, jadi jangan sampai kemudian baju rumah tapi kayak apa namanya you can see ya, lengannya kelihatan, atau paha kelihatan, itu juga tidak. Maka anggota wudhu apa ya, paling sampai batas mata kaki kan, tapi boleh menurut para ulama sampai di bawah lutut. Jadi yang penting masih di bawah lutut, itu masih sesuatu yang diperbolehkan, atau paling pas ya sampai lutut, itu ya oke lah, nggak ada problem. Itu pakaian rumah. Nah, pakaian rumah ini bagi muslimah adalah pakaian yang dilakukan untuk beraktivitas di dalam rumah, atau dalam bahasa fikihnya di dalam kehidupan khusus. Di dalam kehidupan yang tidak ada orang yang bersifat asing yang boleh masuk ke situ kecuali kalau sudah minta izin. Gampangnya ya kalau ada batasnya rumah lah. Jadi kalau ada orang masuk kan harus assalamualaikum gitu kan ya. Atau misalnya nunggu dulu sampai Umi bisa siap-siap baru dia bisa kemudian masuk. Kalaupun itu diizinkan gitu kan ya. Nah, maka pakaian rumah itu kayak gitu. Nah, itu yang pertama, pakaian rumah. Tempat Umi beraktivitas setiap hari atau muslimah beraktivitas setiap hari di dalam rumahnya. Itu pakainya udah jelas. Kalau mau jelas lagi, ada di sini nih. Ini pakaian rumah ada di sini. Mana penutup aurat, mana pakaian rumah, gitu kan ya. Lengkap di sini ya. Seperti apa aja kita sudah gambarkan. Bahkan udah kita kasih tahu nih, apa namanya, yang kayak apa kira-kira itu sudah kita kasih tahu. Itu menurut Ibnu Qudamah. Nah, jadi Imam Ibnu Jauzi ketika mengartikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya dahulu kaum lelaki dan perempuan pada zaman Nabi melaksanakan wudhu secara bersama-sama. Jadi maksudnya laki-laki dan perempuannya apa? Yang mahram.
Nah, jadi Ibnu Jauzi mengatakan bahwa dalam hadis tersebut terdapat satu penjelasan yang menunjukkan seorang lelaki boleh melihat anggota-anggota wudhu bagi mahramnya. Demikian sebaliknya, baik laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, dan wanita ke wanita. Itu adalah boleh melihat sampai ke anggota wudhunya. Jadi nggak serta-merta juga, lu kan cowok, gua kan cowok, masa lu nafsu lihat paha gue? Nggak boleh. Gitu kan ya, nggak boleh gitu juga. Ada aturannya ya. Ada aturannya, dan perempuan juga sama. Ada aturannya. Bahwa ketika sama-sama muslimah dia nggak boleh juga mengumbar pahanya atau sampai you can see dan segala macam gitu kan ya. Itu berbahaya atau sesuatu yang mohon maaf ya, sampai kemudian bisa memperlihatkan bagian-bagian yang bersifat aurat-aurat yang ini ya, aurat-aurat yang lebih khusus ya. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan pakaian rumah, atau dalam bahasa lain disebut mihnah, atau dalam bahasa lain disebut dengan as-saub. Itu yang pertama. Oke, yang pertama ya. Jadi itu adalah yang pertama tentang hijab syar'i. Yang kedua adalah yang disebut dengan jilbab. Nah, yang disebut dengan jilbab itu apa? Nah, ini nggak kelihatan di sini ya, tapi nggak apa-apa. Jilbab itu adalah baju. Ya, jadi baju yang sebenarnya pengertian jilbab ini bisa kita rujuk di dalam surat apa tadi Al-Ahzab 59. Jadi surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu, kata Allah, jadi wahai para nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi wahai nabi, katakan kepada pada istri-istrimu, pada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh perempuan-perempuan yang mukmin. Apa yang kemudian dikatakan di situ? Untuk menutupi diri mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Itu kan ya, min jalabibihinna. Jalabib itu adalah jamak atau majemuk daripada kata jilbab. Jalbaba yujalbibu jalbabatan. Nah, jalbaba atau kemudian mengulurkan gitu kan ya, atau sesuatu yang bersifat terulur, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mengulurkan artinya mengulurkan dari atas ke bawah. Berarti dari atas ke bawah itu menurut pendapat beberapa ulama artinya tidak terpotong. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan ya udah potong nggak apa-apa, atasan bawahan. Tapi kita mengambil pendapat yang lebih kuat menurut kita adalah bahwasannya jilbab itu tidak berpotongan. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa jilbab itu kayak selimut. Nah, jadi kayak di zamannya para sahabat, mereka tuh pakai itu tuh kayak selimut, kayak baju kurung, kayak sarung gitu loh, adik. Jadi mereka langsung dicelungkupin. Iya, jadi dari atas bawah tuh kayak terowongan. Nah, itu menurut bahasa jilbab, gitu kan ya. Itu adalah pakaian yang kedua, namanya jilbab. Nanti kita jelasin syarat-syaratnya jilbab juga apa, dan kerudung. Nah, jadi yang pertama adalah as-saub atau baju rumah. Yang kedua adalah jilbab atau baju kurung atau baju gamis. Yang ketiga adalah namanya khimar, kerudung atau khimar. Dari mana kata khimar ini didapat? Kata khimar didapat dari surat An-Nur 24 ayat 31. Apa yang kemudian di situ dikatakan wa qul lil mu'minat yakhdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Wahai para orang-orang yang beriman yang perempuan, maka hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka terhadap lawan jenis, maksudnya menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jangan sampai kemudian mendekati zina. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi kemudian dan mereka hendaklah kemudian menutupi kemudian dengan khimar-khimar mereka. Nah, itu dapat bi khumurihinna ala juyubihinna. Sebelumnya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi selanjutnya tadi ya. Jadi ketika disuruh menundukkan pandangan, Allah lanjutkan, dan janganlah mereka kemudian menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka. Menurut para ulama, perhiasan adalah tempat melekatnya perhiasan. Artinya mahaluz zinnah. Lengan, tangan ini dulu tempat pakai perhiasan, leher pakai perhiasan, kaki juga pakai perhiasan dan segala macam. Intinya adalah seluruh aurat itu tidak boleh diperlihatkan. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tidak boleh memperlihatkan aurat mereka kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak apa? Wajah dan telapak tangan. Baru waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka menutupkan juyub mereka terhadap kemudian dengan khimar-khimar mereka. Artinya gini, juyub itu apa? Juyub itu adalah bukaan ini.
Jadi gini ya, contoh ya. Umi pernah lihat kimono nggak? Nah, Nah, jadi kalau bajunya orang dulu kan kayak gitu ya. Satu lembar dibolongin, terus kemudian ditutup Lengkupin sini, badan. ditutup sini. Nah, kalau sudah ditutup sini dan ditutup sini, berarti ini kan ada kan? Iya. Nah, kayak gini nih. Ini namanya juyub nih. Tapi kalau orang zaman dulu kan segini nih. Nah, ini Lebar. juyub namanya. Jadi belahan dada. Bukan belahan dada, belahan baju yang kemudian membuka dada yang kelihatan. Itu adalah juyub namanya. Nah, atau orang zaman dulu bajunya lebih sederhana lagi. Bayangin ya, Umi ya. Jadi kayak gini, ini kain ya, dibelah dua terus dipotong di sini. Nah, dipotong di sini. Nah, jadi tinggal masuk kepalanya. Iya. Nah, berarti kemudian kalau itu juga terjadi berarti kan ada bolong juga di sini kan? Iya. Nah, itu namanya juyub. Jadi dikatakan harus menutupi kemudian dengan khimar-khimar mereka terhadap juyub-juyub mereka. Nah, dari kata juyub inilah para ulama kemudian mengatakan bahwa dia harus sampai batas dada. Nah, jadi batas dada itu maksudnya apa? Menutupi keseluruhan dada. Walaupun kalau Abi bilang sama Umi, Abi lebih senang Umi panjangin lagi ke bawah. Kenapa? Indonesia kadang-kadang ekstrim. Kadang-kadang ada angin gitu kan ya. Kadang-kadang ada hujan dan segala macam ataupun apapun lah. Jadi lebih baik dipanjangin lagi. Maka kemudian tidak hanya sampai batas dada, tapi kalau Abi minta Umi dipanjangin lagi. Tapi kalau secara syar'i menutupi keseluruhan dada itu sudah termasuk bagian daripada hijab syar'i. Nah, berarti ada 3 ya. Nah, pertama adalah asyab. Ini adalah kemudian pakaian rumah. Yang kedua adalah jilbab, yaitu adalah bajunya. Yang ketiga adalah khimar, yaitu adalah kerudung. Nah, dulu orang-orang Arab zaman dulu, mereka nggak ngerti konsep ini. Yang terjadi adalah mereka pakai kerudungnya tuh panjangnya di belakang, depannya malah kelihatan rambutnya. Itu bukan khimar namanya. Khimar itu yang menutupi sampai ke batas dada. Berarti kalau zaman sekarang ada orang yang diuel-uel gitu kan atau diikat dan segala sampai ya tetap aja juyubnya kelihatan. Nah, itu tidak termasuk bagian daripada khimar dalam pandangan yang kita fahami gitu maksudnya. Jadi ini yang kita pahami ya, itulah yang Ummu Alila terjemahkan dalam bentuk hijab Alila. Kan gitu. Itu adalah kemudian namanya penutup aurat. Hanya saja 3 tadi yang barusan Abi sebutkan tadi, Dik, itu baru namanya adalah penutup hijab yang bersifat fisik. Jadi ada hijab fisik namanya, yaitu adalah yang tadi ada 3 dan ada lagi tambahan hijab non fisik namanya. Nah, apa itu hijab non fisik? Hijab non fisik adalah bagaimana caranya dia tidak bersolek dengan berlebihan atau bahasa kerennya tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kemudian kalian bertabarruj dengan tabarruj atau dengan berlebih dalam menghias diri seperti orang-orang di zaman dahulu. Nah, nanti ini juga ada batasan-batasannya. Yang mana yang disebut dengan tabarruj, yang mana yang disebut dengan tidak tabarruj, yang mana yang disebut dengan berhias berlebihan, pakai abang bibir boleh nggak? Nah, nanti kita bahas. Tapi yang jelas teman-teman tahu. Maka di sini pas kita bahas tentang hijab syar'i gitu kan ya, maka kita di sini memberikan satu rumus. Nah, rumusnya apa? Rumusnya mana ya rumusnya ya? Nggak usah di sini. Rumusnya hijab syar'i sama dengan 2431 plus 3359 minus 3333. Oke ya, jadi 2431 plus 3359 minus 3333. Nah, itu apa maksudnya? 2431 kerudung plus 3359 jilbab dan minus 3333 tabarruj. Nah, maka kalau kita bahas tentang itu sudah lengkap tentang hijab syar'i. Nah, itu adalah tentang muslimah. Nah, kalau tambahan-tambahannya seperti tadi misalnya tentang yang namanya kalau gitu yang namanya mahram apa? Ini dibahas nanti di sini juga. Juga nanti teman-teman bisa lihat di lanjutan ayatnya surat An-Nur ayat 31. Di situ ada banyak sekali kemudian penjelasan yang namanya mahram. Mahram itu artinya apa sih? Bukan muhrim ya. Mahram. Mahram beda dengan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang lagi ihram. Orang yang lagi umroh. Ihram. Tapi kalau mahram adalah artinya orang yang haram dinikahi. Nah, contoh misalnya yang haram dinikahi itu siapa? Anak-anak. Maksudnya anak-anak Umi ya, itu haram dinikahi. Adik kakak itu haram dinikahi. Saudara persusuan haram dinikahi. Paman itu haram dinikahi, kan gitu-gitu kan ya. Kalau kita mahram nggak? Enggak dong. Oh, kita sudah nikah kok. Gimana haram dinikahi gitu kan ya. Nah, berarti kita tidak mahram. Jadi ada yang bilang, kalau kita
kesentuh istri itu karena istri itu bukan mahram. Batal. Nah, bukan mahram batal. Tapi kalau kesentuh mahram beda hukumnya. Gitu kan ya. Jadi ya karena kita memang bukan mahram, kita boleh nikah. Makanya kita nikah gitu maksudnya. Jadi kita bukan mahram. Contoh lagi mahram umi ke papi. Itu mahram. Artinya papi itu kan bapaknya Abi, mertua. Nah, itu adalah salah satu mahram. Itu nanti bisa dibaca di dalam penjelasan. Itu aja teman-teman sekalian, nanti insya Allah kita lanjut dalam pembahasan yang lebih menukik lagi tentang hijab syar'i dan seperti apa penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.